termasuk juga beberapa potensi untuk kerjasama, termasuk juga pengadaan kapal dengan PT PAL, termasuk alat senjata dengan PT Pindad. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, baru-baru ini pada tanggal 17 sampai 18 September 2025 kemarin, negara kita, Indonesia dan Vietnam telah mengadakan Defense Policy Dialogue atau DPD keempat di Jakarta, bos. Tak main-main, kelompok industri pertahanan Indonesia pun hadir dalam pertemuan itu, mulai dari PT PAL, PT Pindad, PT LEN, dan lain-lain. Nah, admin kutip dari Kompas ID, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inky Warang pun menyampaikan bahwa pertemuan Wamenhan RI dan Vietnam ini merupakan tindak lanjut konkret dari dialog kebijakan pertahanan yang telah berlangsung selama 2 hari sebelumnya. Dan mantapnya, beliau katakan bahwa pembicaraan pun katanya mengerucut pada penjajakan beberapa potensi kerjasama termasuk pengadaan kapal dengan PT PAL, alat senjata dengan PT Pindad, dan juga kerjasama di bidang elektronika antara PT LEN dan mitranya di Vietnam, ujar Frega. Dan dasar dari penjajakan kerjasama tersebut katanya adalah kepuasan Vietnam atas kerjasama yang telah terjalin. Saat ini tetangga kita Nguyen Vietnam ini telah menggunakan bom latih produksi industri pertahanan Indonesia, yakni dari PT Dahana, bos. Dan kini kabarnya Vietnam pun tertarik pada beberapa armada kapal perang Indonesia. Nah, lantas kapal perang apakah itu yang ditawarkan oleh PT PAL, dan kira-kira kapal apa yang bakal dilirik oleh tetangga kita Nguyen Vietnam ini? Oke, jadi dikatakan tadi bahwa kini kepercayaan Vietnam pun meningkat terhadap kita setelah mereka sukses menggunakan bom latih buatan PT Dahana. Dan Vietnam pun kini serius mempertimbangkan pembelian alutsista strategis lainnya dari Indonesia, bos. Nah, dikutip dari situs resmi PT PAL Indonesia, dalam pertemuan itu disebutkan bahwa PT PAL pun mempresentasikan kapabilitasnya. Jadi katanya PT PAL pun menawarkan portofolio mulai dari Fast Attack Craft atau FAC, kemudian Landing Dock atau kapal LPD, hingga kapal perang frigate kepada militer Vietnam. Dan peluang atau potensinya pun besar, bos, karena Vietnam sendiri adalah negara yang memiliki garis pantai yang lumayan panjang, yaitu sekitar 3.260 km yang membentang dari utara ke selatan dan menghadap Laut Timur atau Laut Tiongkok Selatan di timur, dan Teluk Thailand di barat daya. Dan mantapnya, ternyata respon delegasi Vietnam pun positif nih, bos. Kelompok delegasi Vietnam ini pun disebut telah menyambut positif paparan PT PAL dan menyatakan kesediaan mereka untuk menindaklanjutinya ke Kementerian Pertahanan Vietnam. Mantap, jos. Jadi ada indikasi Vietnam tertarik untuk membeli armada kapal-kapal perang buatan PT PAL. Nah, lantas pertanyaannya, kapal-kapal perang apa sajakah yang kira-kira bakal dilirik oleh Vietnam? Atau kapal-kapal perang apa saja yang cocok untuk militer Vietnam, serta apa alasannya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, ini menurut analisa Mimin, bos. Jadi yang pertama jelas adalah kapal Fast Attack Craft atau kapal cepat rudal. Ini alasannya cocok untuk Vietnam adalah karena Vietnam punya garis pantai panjang, dan untuk menjaga garis pantainya yang panjang ini di Laut Cina Selatan yang padat, maka cocok menggunakan armada cepat. Kemudian mereka juga sudah berpengalaman mengoperasikan kapal cepat rudal buatan dalam negerinya seperti Molnia dan KCR buatan Rusia. Potensi PT PAL. Nah, PT PAL di sini punya desain kapal cepat rudal 60 meter dan 40 meter yang sudah dioperasikan TNI Angkatan Laut. Ini bisa jadi solusi biaya lebih rendah dibandingkan buatan Eropa dan berpeluang bisa jadi dalam bentuk kerjasama produksi bersama atau lisensi di Vietnam. Kemudian yang kedua yang paling cocok juga adalah Landing Platform Dock. Nah, alasan cocok bagi Vietnam adalah karena Vietnam juga butuh kemampuan amfibi, bos. Bantuan bencana dan logistik dengan LPD multifungsi. Dan kalian juga tahu sendiri nih, Vietnam ini juga nggak mau kalah saing dengan Tiongkok, di mana Vietnam kini tengah sibuk memperkuat pondasi pertahanannya di Laut Cina Selatan dengan pulau-pulau buatannya, bos.
Dan peluangnya cukup besar bagi PT PAL karena LPD Indonesia ini juga sudah dibeli oleh beberapa negara asing seperti Filipina dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian selanjutnya, frigate atau light frigate juga cocok ditawarkan ke Vietnam nih bos. Soalnya Vietnam kini kabarnya juga tengah melakukan modernisasi armada utamanya, yaitu frigate Gepard buatan Rusia yang sudah mulai menua. PT PAL sendiri sudah mengerjakan frigate merah putih dan mungkin ini bisa dikerjasamakan dengan menawarkan desain modular dengan opsi persenjataan sesuai kebutuhan Vietnam bos. Berpeluang juga kerjasama desain dan integrasi sistem senjata sesuai preferensi Vietnam. Nah, kemudian selain kapal utama, forum juga membahas radar, komunikasi MRO, bahan peledak, dan mobilitas listrik. Dan perkiraan menurut Mimin, kapal apa yang paling dilirik Vietnam? Nah, yang paling realistis untuk jangka pendek adalah Fast Attack Craft atau kapal cepat rudal dan juga kapal LPD. Alasannya ya biaya lebih rendah dan kapal-kapal ini juga punya proven track record dari PT PAL Indonesia bos. Nah, itu dia perkiraan kapal apa yang kemungkinan besar cocok untuk Vietnam kalau misalnya diambil oleh Angkatan Laut Vietnam. Namun ya, nggak cuma itu bos, ada catatan penting nih dari berita ini. Apakah itu? Nah, yang pertama, catatan pentingnya jelas bos. Forum DPD Indonesia Vietnam ini bukanlah kontrak, melainkan ini masih dalam tahap penjajakan dan diplomasi industri pertahanan. Arah pengadaan kapal perang dari PT PAL juga masih belum jelas nih. Jadi itu tadi cuma perkiraan berdasarkan kebutuhan dan keperluan Vietnam yang dihubungkan dengan kemampuan PT PAL Indonesia. Bisa meliputi LPD, kemudian bisa kapal cepat rudal, kapal patroli besar atau kapal bantu logistik, tergantung prioritas Angkatan Laut Vietnam. Kemudian selain itu juga ada narasi pendampingan lifetime bomb. Nah, ini adalah indikator bahwa hubungan akan lebih dari sekedar jual beli bos. Fokus pembicaraan pun tidak hanya di sektor kapal perang, tapi juga ada ekosistem penunjang seperti elektronika, radar, MRO, dan bahan peledak. Vietnam juga tertarik bukan hanya untuk membeli, tapi juga kolaborasi teknologi jangka panjang bos. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi, maka hal ini pun memiliki beberapa makna strategis nih, secara geopolitik. Bagi Indonesia, ini dapat menegaskan reputasi industri pertahanan nasional di kawasan ASEAN, dapat memperluas pasar ekspor, dan juga dapat memperdalam kerjasama strategis dengan Vietnam. Kemudian bagi Vietnam, hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional seperti Rusia ataupun Eropa. Bisa mendapatkan alternatif alutsista yang lebih murah dengan dukungan teknis jangka panjang, dan mendapatkan potensi transfer teknologi serta dukungan pemeliharaan yang lebih dekat secara geografis bos. Tinggal nyebrang laut aja ya kan? Dan bagi kawasan kita di ASEAN ya, hal ini bisa menjadi model kolaborasi antar negara ASEAN dalam industri pertahanan, meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerjasama keamanan regional. Mantap, mantap, jos. Mudah-mudahan Indonesia Vietnam dapat semakin akur, dapat semakin kuat ikatan kerjasama pertahanannya demi menjaga bersama kawasan ASEAN bos. Pasalnya Vietnam ini mirip-mirip kita juga bos. Mereka lebih cenderung benar-benar netral, tidak memihak Barat, tidak juga memihak Tiongkok. Malahan dengan Tiongkok mereka punya masalah perbatasan yang sering menimbulkan potensi baku hantam ya kan. Bahkan dulu mereka pernah perang bos antara China dan Vietnam di laut soal sengketa perbatasan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.